Hari ini hari terakhir rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 dan lagi-lagi pengumuman hasil pemilu dilakukan hari terakhir dengan berbagai catatan dan kejadian khusus. Apa saja catatan dan kejadian khusus tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota KPU 2007 hingga 2012 I Gusti Putu Arta. Selamat sore Pak Putu, terima kasih sudah kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pak Putu, tadi Anda katakan di perbincangan sebelumnya bahwa hasil penghitungan suara rekapitulasi nasional ini akan selesai atau rampung pada malam nanti begitu ya. Nah, ini ada sejumlah catatan tadi juga disampaikan oleh pihak Bawaslu dari Papua Pegunungan bahwa ditemukan laporan itu diselesaikan dengan sistem mediasi. Seberat apapun laporan, maka caranya menggunakan sistem mediasi. Nah, apa catatan Anda dari dua provinsi yang terakhir ini dilakukan rekapitulasi hasil suara pada kesempatan hari ini, Pak Putut? Kalau dua provinsi sekarang itu sebetulnya yang menarik kita ikuti kan provinsi Papua Pegunungan ya, karena dia ada di daerah yang agak dalam. Kalau nanti di provinsi Papua Induk karena ada di perkotaan, relatif tidak ada sistem nokennya di sana. Nah, dari penjelasan tadi sebetulnya sudah menggambarkan bagaimana situasi pemilu ke pemilu di Papua dari tahun 2009. Ada yang menarik sebetulnya bahwa sejak tahun 2009, 2014, 2019, 2024 sekarang ada kabupaten, 2-3 kabupaten di situ yang selalu bermasalah, yaitu Tolikara. Tadi disebut-sebut Tolikara. Dan itu kembali bermasalah. Betul. 2019 juga bermasalah, 2014 juga bermasalah. Sebetulnya ada 2 kabupaten lain lagi yang juga kemarin dulu agak bermasalah seperti Puncak Jaya, Yahukimo. Tapi hari ini relatif 2 kabupaten itu tidak disebut. Nah, yang juga menarik adalah di situ disampaikan sampai 5 kali pindah. Nah, fenomena ini juga terjadi di tahun 2019-2014. Saya masih ingat itu 2019-2014, bahkan untuk penetapan kabupatennya pun ditarik ke Jayapura. Apa yang bisa kita gambarkan dari situasi semacam ini, bahwa memang dinamika politik lokal di tiap distrik kecamatan itu memang sangat dalam gitu ya. Tadi juga dijelaskan dalam bahasa kita itu ada suara yang bersifat linier. Tadi di situ kan disampaikan dengan bahasa Papua, baku tarik satu sama lain. Maksudnya kalau di satu kabupaten memilih calon A, partai A, maka provinsinya juga calon tertentu partai A dan DPR RI-nya juga akan sama. Maka nanti kalau kemudian kita sempat live untuk menyaksikan angka-angkanya, pasti akan menarik sekali. Ada banyak calon yang nanti akan memperoleh suara 000, tapi ada calon tertentu yang ngeborong semua suara gitu. Itu yang akan menarik di sana untuk menjelaskan fenomena itu. Artinya apa sebetulnya untuk konflik kenapa terjadi itu lebih pada persoalan nuansa di level kabupaten kota sebetulnya. Konflik di level kabupaten kota ini dan provinsi inilah yang menyeret konflik di level DPR RI. Tadi sudah dijelaskan untuk level presiden relatif tidak ada konflik. Untuk level DPR RI relatif mungkin dalam tanda kutip tidak ada konflik, tetapi karena dia paralel antara suara kabupaten sama dengan suara provinsi sama dengan suara DPR, maka pertarungan konfliknya pun naik ke atas. Jadi maksud saya begini, misalnya di salah satu kampung, kalau ia menyatakan memilih partai A calon nomor urut 1 begitu misalnya untuk provinsi harus sama, di pusat juga harus sama, tetapi begitu direkap kemudian terjadi perbedaan, wah marah mereka. Akan datang bersama orang satu kampung menyerbu proses rekapitulasi. Itulah tadi penjelasannya. Baik. Jadi kenapa proses mediasi itu dilakukan? Karena kawan-kawan di Bawaslu provinsi juga ingin menyelamatkan juga dirinya karena situasi tekanan sangat luar biasa. Saya bisa membayangkan itu. Mereka datang ke kantor Bawaslu provinsi rame-rame bersama orang satu kampung, 2 kampung, lalu memberikan tekanan luar biasa. Kalau pada saat itu tidak dibuatkan keputusan, mereka juga beresiko begitu. Ya, jadi harusnya seperti apa nih Pak Putu? Kalau kita lihat ini memang letak geografis dan juga dinamika politik lokal ya yang selalu terjadi di Papua. Ini kan seharusnya sudah bisa diantisipasikah sejak awal atau seperti apa? Pengawasan yang lengah atau bagaimana nih Pak? Tidak sesederhana itu, karena ini menyangkut dimensi yang bersifat sosiologis ya. Artinya tidak serta-merta betapapun pengamanan bisa dilakukan, betapapun kita bisa berbicara norma di situ, tetapi dinamika lokal di situ kita tidak bisa petakan karena konfliknya kita tidak ketahui. Ini kira-kira siapa diuntungkan, siapa dirugikan, lalu barulah meletus konflik itu misalnya.
Tetapi penanganan standar seperti di Jakarta atau di daerah-daerah lain terhadap situasi di Papua tidak bisa kita terapkan. Nanti ada yang menarik sebetulnya yang belum tergambar di proses di Papua ini. Misalnya kita sudah dengar kemarin ada sejumlah surat suara terbakar. Dugaan saya di beberapa tempat, di beberapa distrik, di situ jangan-jangan sebetulnya tidak pernah ada terjadi rekap di level TPS apalagi gitu, di level kampung, langsung di level kecamatan. Lalu disuruh berkumpul sehingga sangat mungkin dokumen yang muncul di sana hanya pada dokumen D hasil di kecamatan. Tidak ada dokumen D hasil TPS di beberapa tempat. Sangat mungkin itu terjadi. Untuk menjelaskan bahwa itulah situasi yang terjadi di lapangan begitu. Ya. Apakah ini berkaitan juga dengan potensi keterlibatan penyelenggara di level bawah, Pak Putu? Saya kira semua sengkarut ini terjadi satu sama lain. Untuk menjelaskan bahwa misalnya ketika kita bicara soal kearifan lokal, kepala kampung dan seterusnya, itu dinamika politiknya juga kan sangat tinggi untuk mengatakan bahwa mungkin kepala kampung juga bermain politik, lalu mendapat setoran dari mana sehingga kemudian menguntungkan calon tertentu. Artinya apa, keputusan yang sifatnya noken ini juga tidak bisa dilepaskan dari hal-hal yang bersifat transaksional, tidak pure pilihan rakyat. Ya, kita terbuka saja misalnya ketika ada uang beredar di situ, berapa dijanjikan untuk pembangunan kampung ini, bantuan kampung ini, maka kemungkinan di-drop ke sana. Termasuk di Papua juga terjadi seperti di daerah lain yang sangat kuat tradisinya pembagian suara. Calon A memberikan bantuan sekian puluh juta, calon B akhirnya suaranya dibelah menjadi 2. Baik. Itu yang potensi di sana terjadi. Sehingga pengalaman saya tahun 2009, Mbak, saya ketika menjadi Korwil Papua, saya waktu itu memberhentikan 60 anggota KPU di seluruh Papua. Hanya gara-gara kemudian mereka juga terkontaminasi dengan praktek-praktek kecurangan ini. Artinya mereka juga punya potensi terlibat, begitu. Saya tidak tahu sekarang saya harus berpraduga positif juga kepada mereka, apakah mereka kemudian terlibat, nanti Bawaslu lah yang akan menjelaskan, atau DKPP pada saatnya nanti tentu akan mengalir laporan dari Papua berkaitan dengan potensi ketika penyelenggara di situ kemudian diduga melakukan pelanggaran begitu. Baik, Pak Putu, kami juga kembali saat ini menayangkan siaran langsungnya begitu ya dari hasil rekapitulasi suara yang saat ini sedang dilakukan oleh KPU di 2 provinsi. Nah, ini juga kita tayangkan berkaitan dengan angka-angka. Mungkin Anda bisa jelaskan ini angkanya seperti apa, Pak? Ini angkanya coba lihat, itu DPTB itu 0, DPK 0. Artinya apa? Karena ini kan belum kelihatan, berarti ada DPTB, ternyata sudah ada 199. DPK, nanti sebentar mungkin angka ini belum terlalu seksi dia. Nanti angka begitu sebentar selesai ini, begitu angka suara tiap partai dan tiap calon baru akan muncul kelihatan. Apa jadi yang kalau lihat ingin Anda sampaikan dari interpretasi hasil angka tersebut, Pak? Saya kira yang menarik, sebentar saya harus lihat dulu biar agak jelas begitu ya. Jadi pemilih dalam DPT 1,3, coba lihat itu. Pemilih dalam DPT 1.300.000 sekian. Pemilih yang hadir menggunakan DPT 1.305.000. Coba bisa dibayangkan itu. Hampir semua yang ada di DPT hadir. Hanya terkoreksi sekitar 500. Nah, ini kan angka yang sangat fantastik ini. Hanya terjadi di Papua. Apa penjelasannya? Semua yang ada di DPT itu hadir, gitu. Tidak ada yang tidak hadir. Dan itu tidak pernah terjadi di provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia ya. Paling yang hadir cuma 6%, 70% begitu misalnya. Ini kan coba dari angka ini saja akan kelihatan. DPT-nya 1.306.000, kemudian pemilih yang hadir dalam DPT 1.305.900. Ada yang tidak hadir, kalau di angka ini sekitar 300 orang yang tidak hadir dalam DPT. Nah, ini kan sudah bisa kita lihat ya Pak ya, ketidakmungkinan ya seperti itu yang suaranya sangat fantastis. Nah, kalau ada angka yang tidak rasional, tidak rasional. Adanya angka yang tidak rasional. Nah, kalau di zaman Anda adanya angka yang seperti ini seharusnya kan ditanyakan. Sama saja sebetulnya. Ini kan akumulasi dari setiap provinsi dan kabupaten dan TPS, Mbak. Nah, praktek ini kemudian bagaimana menjelaskan angka ini? Nah, di satu kampung ada 2 TPS, itu sangat mungkin terjadi ada DPT berapa misalnya di kampung itu 2.000. Ya 2.000-nya dibungkus itu. Walaupun yang hadir ikut rapat itu cuma 1.200 atau 1.000 orang, 2.000-nya dibungkus.
prinsip dasarnya adalah ketika proses noken ini DPT-nya berapa? Oh, DPT-nya 2.000 gitu misalnya. Walaupun yang hadir di situ dalam proses rapat di noken itu cuma misalnya 500 atau 600, begitu satu kampung itu menyatakan bahwa pilihannya kepada partai A dengan urut A, maka walaupun tidak hadir yang 2.000 itu ya tetap harus dibungkus sesuai dengan DPT 2.000 untuk partai A atau calon A begitu. Itu prakteknya di bawah. Jadi itu penjelasannya. Menurut Anda ini seperti masalah klasik yang kian terjadi? Iya betul, dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali saya pernah 2009 menyatakan khusus untuk pemilu di Papua sebetulnya solusinya dia memang harus menggunakan aturan sendiri, Mbak. Jadi tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Jadi Papua seperti halnya di Aceh, dia harus punya sistem pemilu tersendiri dengan regulasi tersendiri. Kita tidak bisa samakan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Itu sempat 2009 ketika saya dimintai pandangan dan memberikan saran kepada Komisi 2, saya katakan mungkin kalau tidak bisa undang-undang otonomi khusus di Papua di sistem pemilunya dimasukkan di sana, mungkin undang-undang pemilu kita berikutnya ada bab khusus yang mengatur tentang pemilu di Papua yang memang tidak bisa disamakan dengan pemilu di daerah lain di Indonesia dengan fakta angka-angka semacam ini begitu. Jadi sebegitu coba itu angkanya lagi yang menarik itu coba dilihat itu angkanya kita akan menarik kembali itu. tunjukkan ya. Surat cara yang diterima itu 1.335.000. Tetapi yang digunakan itu 1.306.000. Jadi bagaimana ceritanya surat suara yang digunakan itu menjadi sangat rendah, tersisa berapa ini? Cuma tidak dipakai di seluruh TPS 28.000. Itu angka yang sangat fantastik itu. Baik. Artinya apa? Bagaimana menjelaskan angka ini? Ya dicoblos bersama-sama semua di bawah. Walaupun di kampung itu cuma hadir misalnya 800 orang, tetapi karena DPT-nya 2.000, ya kalau surat suara ada di situ semua, dicoblosin semua begitu. Tetapi praktek yang sering terjadi, surat suara itu biasanya ditaruh saja, tidak dicoblos, tapi langsung dihitung sebagai suara sah milik satu orang yang didorong ke sana. Itu praktek yang terjadi biasanya di lapangan kalau di Papua begitu, Mbak. Iya, artinya ini kan masalah yang sudah begitu kompleks ya Pak ya, tidak bisa diselesaikan begitu. Kalau Anda katakan tadi bahkan hanya melalui sistem mediasi saja, ada keterlibatan warga lokal di sana dan juga mereka yang ada di level bawah. Nah, bagaimana Pak Semurian, tadi Anda mengatakan mengenai undang-undang pemilu yang seharusnya mengatur tentang Provinsi Papua. Aturan sendirinya ini harusnya seperti apa sih Pak? Menurut hemat saya, pemilu di Papua itu memang diatur dengan berangkat dari kearifan lokal mereka sendiri. Yang saya lihat salah satu titik tekannya di situ sebetulnya kekuatan massa di situ kan ada di level kampung. Sehingga mungkin praktek partai lokal seperti halnya di Aceh mungkin menjadi lebih penting sebetulnya di Papua seperti sekarang ini gitu. Biarkan saja mereka juga punya partai lokal sehingga aspirasi dan akomodasi menyangkut kekuatan-kekuatan lokal secara sosiologis, ada suku-suku tertentu di sana cukup besar berpengaruh begitu di Papua Barat. Seingat saya Pak Putu, di situ. Pak Putu, mohon maaf saya potong sebentar Pak Putu, nanti kita akan kembali terhubung dengan Pak Putu. Selamat sore Pak Putu, masih mendengar suara saya dari studio? Iya, masih. Baik, kita lanjutkan Pak Putu. Jadi sebetulnya aturan tersendiri seperti apa yang tadi Anda maksud? Karena ini kita melihat adanya dugaan kecurangan, ini potensinya sangat tinggi terjadi di sana. Iya, saya ingin mengatakan itu basis politik di Papua itu memang harus berbasis suku, Mbak. Artinya apa? Ketika kita mengkonstruksi partai-partai politik di sana, maka akar basis masanya dia itu adalah berbasis suku. Karena itu rekomendasi saya sebetulnya adalah berikan kesempatan kawan-kawan di Papua, saudara-saudara kita di Papua juga membentuk partai lokal. Partai lokal ini yang nanti cikal bakal yang kemudian berangkat dari suku-suku yang ada di sana. Sehingga representasi parlemen lokal di situ akan merupakan perwakilan dari suku-suku besar yang ada di Papua. Problem menjadi muncul ketika kemudian Partai Nasional masuk di sana, kemudian tidak berakar dari suku-suku yang ada di sana, penguasa-penguasa suku yang ada di sana, maka inilah yang sering terjadi konflik di level bawah begitu. Itu salah satu contoh. Ketika bicara soal sistem pemilunya juga, mungkin tidak perlu seperti pemilu di Indonesia, kemudian ada surat suara, ada apa, tidak. Barangkali langsung saja semacam aklamasi begitu di lapangan, satu desa siapa ke sana, calonnya hadir di situ, kayak semacam ini dipilih,
secara aklamasi di sana dia lolos, itu misalnya. Memang dalam tanda kutip mungkin agak tradisional ya, tetapi itulah fakta yang mungkin lebih membangun situasi yang lebih nyaman di Papua daripada kondisi pemilu seperti sekarang, seperti di daerah lain begitu. Baik, tapi bagaimana kemudian nantinya bisa memastikan bahwa klaster Papua ini bisa dikawal sedemikian ketat, Pak? Kalau situasinya masih seperti ini, kalau kemudian undang-undang pemilunya belum memberikan kekhususan kepada dinamika lokal yang ada di Papua, maka siapapun jadi komisioner dari pemilu ke pemilu akan tetap ada klaster Papua, tidak akan terhindarkan. Selalu akan ada KPU yang harus dilarikan ke Jayapura baru bisa mereka pleno. Jadi kita dengar kan sampai lima kali berpindah-pindah untuk bisa pleno, dan itu suasana itu akan tetap terjadi begitu. Baik, dengan latar belakang juga pendidikan masyarakat di sana yang masih perlu ditingkatkan untuk melek secara politik begitu. Baik, dengan catatan sejumlah catatan khusus begitu ya, kejadian pemilu dan juga pemungutan suara di Papua, ini seperti apa harusnya yang bisa kemudian dilakukan oleh KPU dalam lebih mengkritisi yang ada di sana? Memang pertama-tama rekrutmen penyelenggaranya yang pertama-tama betul-betul harus dibuat sangat serius begitu ya. Jadi seringkali itu kawan-kawan di Papua tanpa mengurangi rasa hormat memang banyak yang terkontaminasi afiliasi kepentingan politik tertentu di sana. Dan pada situasi pemilu inilah kepentingan-kepentingan itu bekerja untuk mengganggu independensi kawan-kawan penyelenggara di sana. Kalau kemudian data-data statistik dari hasil perselisihan pemilu di MK dicoba dibuka itu dari pemilu ke pemilu, sangat terasa itu suasana betapa teman-teman di level bawah sampai level kabupaten dipecat, sekian orang dipecat karena terbukti mereka memihak ke salah satu partai, ke salah satu calon. Dalam pilkada juga demikian, terbukti memihak. Jadi program pertama untuk memastikan mencari kawan-kawan yang punya sumber daya manusia yang memadai dan bisa menjaga integritas penyelenggara, itu yang pertama-tama harus dicari. Selain itu ada yang penting juga, mereka juga harus menyiapkan nyawa cadangan untuk berani menjadi penyelenggara gitu kan, dengan risiko yang besar. Nah, membuat kombinasi yang terbaik semacam ini di Papua memang agak sulit begitu. Maka saya kira tugas besar kita sebagai bangsa, bagaimana merumuskan sistem pemilu di Papua yang bisa membuat mereka menjadi sangat nyaman berpemilu, tidak seperti sekarang dengan suasana ketegangan yang luar biasa. Baik. Ini kan yang baru masuk ke Jakarta, Mbak. Ini kan baru yang surat suaranya dibakar, dipaniai. Banyak hal yang tidak terekspos sampai ke ibu kota Jakarta, dinamika-dinamika yang terjadi di sana yang tidak kita tahu itu. Ya, baik. Nah, Pak Putu, dengan tadinya situasi yang masih berjalan di KPU saat ini, tapi Anda optimiskah bahwa hasil penghitungan rekapitulasi suara ini akan selesai pada malam ini? Oh ya, sangat optimis. Ini sebentar lagi, sekitar setengah jam lagi Papua sudah selesai. Papua Pegunungan sudah selesai. Saya lihat sudah di Partai Demokrat 14 ya. Berarti kalau tidak ada diskusi panjang soal DPR RI ini, maka saya kira 15 menit lagi sudah ketok palu ini DPR RI. Dan DPD saya kira cuma butuh waktu sekitar setengah jam lagi ketok palu. Maka estimasi saya paling lambat 1 jam dari sekarang sudah ketok palu untuk Papua Pegunungan. Masuk Papua, maka sebelum maghrib saya kira rekapitulasi baik Papua Pegunungan dan Papua sudah bisa dituntaskan. Baik, nah setelah proses rekapitulasi ini selesai dan diumumkan malam ini, apalagi kemudian agenda selanjutnya? Ya, maka penetapan toh. Nah, yang kita ingin sampaikan pada waktu penetapan hasil pemilu serentak secara nasional adalah yang ditetapkan tidak hanya tiga ini saja. Jadi agar pemirsa Metro TV juga memahami, yang ditetapkan nanti pemilu presiden dan wakil presiden, kemudian seluruh dapil pemilu DPR RI, kemudian seluruh dapil 38 dapil DPD, kemudian hasil DPRD provinsi di 38 provinsi. Kemudian hasil pemilu DPRD kabupaten kota di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Baik. Inilah yang kemudian dibungkus dalam satu keputusan dengan satu nomor oleh keputusan KPU malam hari ini. Ya, inilah yang nanti satu nomor ini yang jadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi. Begitu. Baik, tentunya kita akan tunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara yang semoga memang ini optimis ya Pak ya akan kelar pada malam ini, dan tadi ada sejumlah catatan tersendiri yang dituntaskan. Ada satu hal yang menarik.
sebentar pada waktu penetapan nanti sebetulnya sudah akan kelihatan. Baik, nanti kita akan tunggu dan kita akan lihat bersama. Dan tidak. Ya. Baik, tentunya ini banyak hal yang harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya dan integritas pemilu di 2 provinsi, yakni Papua dan Papua Pegunungan, yang ini tentunya harus menjadi evaluasi besar untuk pemilu kita ke depan. Terima kasih Gusti Putu Arta, mantan anggota KPU, telah bergabung bersama kami di kesempatan Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.